Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bapak pemirsa live streaming ini yang ada di Padepokan maupun yang ada di luar Padepokan dimanapun berada, mari kita semua senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur karena Allah, syukur karena kita menjalankan amanah tanda perintah Allah. Jadi kita bersyukur itu karena menjalankan perintah Allah, bukan karena keinginan-keinginan yang lain. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, semoga pada malam hari ini kita semua, baik yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia, Singapura, Brunei, Arab Saudi, dan dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberi keselamatan, kelancaran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat pandemi ini masih belum berakhir, jadi kita harus bisa berakrab, ya, bisa bersahabat dengan pandemi. Artinya dengan adanya pandemi ini kita harus bisa menerima bahwa pandemi ini adalah af'al Allah juga. Jadi pandemi ini dari Allah. Pandemi ini juga membawa sunatullah, ya. Jadi membawa sunatullah. Ya, kita bisa saja cuek-cuek, ya, tapi jangan menentang sunatullah. Artinya mari kita ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Itu selalu kita patuhi agar Allah memberikan satu rahmat, keselamatan, kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas, sehingga kita bisa selalu berlatih zikir nafas sadar Allah, selalu dalam kondisi sadar Allah, selalu bisa berlatih 3T, amanah, tasbih, tahmid dan takbir, serta amanah tanda perintah. Jadi kita berlatih sadar Allah, kemudian berlatih bersikap kepada Allah, ya. Sikap hidup ini bisa kita latih juga agar sikap hidup kita tetap lurus, ya, tetap lurus Allah. Dan juga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, yang dimana perintah itu mesti ada tanda yang bisa kita tangkap, ya, tanda itu dari amanah, ya, amanah yang diberikan Allah, yang mana secara umum manusia itu diberikan amanah Allah sebagai khalifah dan hamba Allah. Ini sebuah amanah, dan Allah memberikan satu potensi, satu perlengkapan di mana kita bisa manfaatkan perlengkapan itu, di mana kita bisa memaksimalkan dalam pondasi kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar Allah ini mari kita jadikan pondasi dalam hidup kita, termasuk dalam kita berlatih sadar Allah melalui zikir nafas. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita tidak perlu pasang target, ya. Kita harus lepaskan target, ya, target saya harus bisa seperti ini, saya harus bisa seperti ini, ya, saya ingin fana, saya ingin sibgoh dalam setahun ke depan, saya harus bisa mempunyai kemampuan ini, ya. Target-target itu dihilangkan kalau ingin kita bisa selalu sadar Allah, ya. Kalau kita ingin bisa meningkatkan kesadaran kita terhadap Allah,
Karena apa? Karena keinginan-keinginan kita, target-target kita, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan ego itu menutup. Itu merupakan penutup di antara kita dengan Allah. Itu. Jadi nggak usah lah ya. Yang penting apa? Yang penting mari kita belajar, mari kita zikir nafas. Jadikan zikir nafas itu satu habit, ya, satu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kalau zikir nafas ini bisa menjadi satu kehidupan, satu kebiasaan dalam hidup kita sehari-hari tanpa kita mengejar target apapun, ya, maka insya Allah Allah akan berikan satu karunia. Allah akan berikan satu anugerah berupa apa? Berupa kesadaran. Ya, kesadaran yang bagaimana? Kesadaran tertinggi yaitu sadar Allah. Jadi apapun yang terjadi sudahlah, pokoknya lakukan zikir setiap hari. Itu berlatih zikir nafas setiap hari itu saja. Apakah nanti kita fana atau enggak, sibuk atau enggak, itu jangan jadikan satu target yang harus kita kejar, sehingga apa? Sehingga ego kita semakin kuat untuk mengejar itu, dan itu nggak akan pernah terkejar selama kita masih punya ego itu. Jadi itu nggak usah dipikirkan, nggak usah diinginkan, nggak usah apa. Yang penting yang penting saya setiap hari berlatih zikir nafas. Allah mau bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, bikin seperti ini, ya udah, kita terima aja, kita terima aja. Saya sendiri pun juga dulu juga nggak ngerti hal seperti ini, juga nggak ngerti. Sibgo itu nggak ngerti, fana itu juga nggak ngerti. Ya tahu-tahu seperti ini, gitu. Mengapa akhirnya ngerti? Kita ngerti setelah kita melewati. Setelah kita melewati, baru kita paham, oh ini yang namanya fana, oh ini yang namanya sibgo. Termasuk dalam perluas sadaran itu masih ada beberapa jamaah yang bertanya, perluas sadaran itu apa sama dengan membayangkan? Ya tidak sama. Nggak sama. Perluas sadaran bukan membayangkan. Jadi perluas sadaran ya perluas saja. Ya. Saya biasanya kasih pertanyaan, apakah Anda sadar kalau sedang bernafas? Sadar, Pak. Apakah sadar kalau punya jasad? Sadar. Nah, itu artinya kita perluas sadaran dari nafas ke jasad. Apakah sadar kita sedang duduk di satu tempat? Sadar. Apakah sadar kita sedang berada di bumi? Sadar. Apakah sadar kita berada di dalam semesta yang tak terbatas? Sadar. Ya sudah, itu artinya kita perluas sadaran dari nafas sampai alam semesta. Jadi nggak perlu kita menyadari apakah kita perluas sadaran, misalnya kita bayangkan Amerika seperti apa. Jadi apakah itu nanti pikiran ikut atau enggak ikut, bayangan atau enggak, ya udah disadari aja. Oh saya lagi bayangkan, oh saya lagi enggak bayangkan, oh saya lagi mikirkan. Cuekin, yang penting apa? Yang penting perluas saja kesadaran sampai alam semesta. Sampai apakah kita sadar bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan? Alam semesta ini diciptakan. Sadar siapa yang menciptakan? Sang Maha Pencipta. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, artinya kita udah masuk pada kesadaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpel-simpel aja lah. Nggak usah dibikin, pengalaman kita itu nggak usah dibikin rumit. Nah, kalau Bapak Ibu rajin melihat YouTube-nya Pak Pur, atau juga melihat YouTube Bejo SA Channel, ya, minimal pemahaman tentang kesadaran dan bagaimana cara memperluas kesadaran itu Bapak Ibu dapatkan. Nah, itu minimal itu.
Jadi bisa memperluas sadaran atau enggak memperluas sadaran udah enggak usah dijadikan satu hal yang menghalangi. Ya. Artinya udah nggak usah disibukkan oleh saya ini memperluas sadaran harus membayangkan atau harus memikirkan. Itu udah nggak usah disibukkan oleh hal semacam itu. Udah yang penting lakukan saja. Apalagi kalau kita setiap malam Jumat seperti ini mengikuti latihan bersama zikir nafas sadar Allah yang dipimpin oleh Bapak Setio Purwanto secara langsung. Itu nanti akan terbentuk sendiri kok. Ya. Jadi pola zikir kita step by step, level by level itu akan terbentuk sendiri. Nah kemudian setelah mencapai level kondisi terakhir pada saat kita berlatih zikir nafas itu jangan dilepas. Jangan dilepas. Itu bawa dalam kehidupan. Berlatihnya gimana? Misalnya kita mencapai satu kondisi terakhir kita fana saja lah misalnya. Ketika kita mulai gerakan jari jemari, kemudian buka mata, kondisi fana ini jangan sampai hilang. Kemudian kita toleh sana, menoleh sini misalnya, kemudian ngobrol, kondisi fana itu jangan sampai hilang. Terus pertahankan. Semakin kita rajin melatih seperti itu, kita akan semakin dipermudah oleh Allah fana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kemudian kita berlatih merubah sikap kita. Merubah sikap itu gampang. Yang penting kita terima saja semua afal Allah. Terima saja apapun masalah kita. Baik menyenangkan atau enggak menyenangkan. Menyenangkan dan enggak menyenangkan itu kan sifat ego, maunya ego. Kalau wah ini saya senang itu ego muncul. Wah ini saya nggak senang, ego. Kalau kita itu bisa meredam ego, itu rasanya damai, damai, ya. Tenang, damai. Ada masalah, ada gejolak, kita tetap stabil, gitu. Damai. Ada duit, nggak ada duit, tetap damai. Masalah besar, masalah kecil, tetap damai. Jadi kita damai. Damai kita itu konstan, gitu loh. Jadi latihan menerima. Kalau kita bisa menerima berarti kita bersyukur. Yakin aja. Allah. Yakin pada Allah. Percaya atas pertolongan Allah. Itu T3. Takbir Allahu Akbar. Percaya saja. Sehingga apa? Sehingga Allah itu menghidupkan kita itu pasti kita dikasih makan. Gitu loh. Jadi kalau Allah menghidupkan kita, kita pasti dikasih makan. Allah menjamin hidup kita. Jadi harus yakin itu. Bapak Ibu punya pekerjaan, Bapak Ibu lagi nganggur, Bapak Ibu lagi apalah. Allah pasti menghidupi kita kalau jatah hidup kita masih ada. Kalau rezeki kita masih ada, kita pasti dihidupi dan selalu dipermudah oleh Allah. Jadi nggak usah khawatir. Nah, itu artinya apa? Kita yakin atas pertolongan Allah. Itu. Makanya sempat saya katakan di YouTube saya itu nggak ada hubungannya duit dengan pekerjaan itu nggak ada hubungannya. Ya. Karena apa? Allah memberikan rezeki tidak berdasarkan pekerjaan. Enggak. Apa ya mau-maunya Allah. Contoh begini deh, pegawai negeri ya. Pegawai negeri itu gajinya kan tetap. Sudah tertulis angka itu. Per bulan katakan 5 juta. Satu bulan 5 juta. Di angka 5 juta. Tapi apa kita pasti terima 5 juta? Nggak mesti. Kadang lebih, kadang kurang, kadang malah kita harus bayar. Kadang minus. Kan banyak itu di antara kita yang pegawai negeri itu per bulan justru malah minus ya. Kalau kita kerja keras apa mesti rezekinya banyak? Enggak mesti. Kadang-kadang kita kerja keras justru kita enggak dapat apa-apa
Itu. Apakah kalau kita nggak bekerja kita nggak dapat uang? Juga nggak mesti. Ya, nyatanya waktu kita dulu masih sekolah nggak kerja apa-apa, kita tiap bulan dapat duit. Ya. Kalau di Jawa itu pas hitan itu ya, pas hitan itu kan nggak kerja apa-apa, malah dipotong. Tahu-tahu duitnya banyak. Nah itu. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin pada Allah. Allah pasti menolong kita itu. Itu harus kita tingkatkan itu kepercayaan, keyakinan kita terhadap itu. Jadi kalau enggak kita akhirnya enggak hidup kita ya khawatir, ya. Terus khawatir. Itu yang saya katakan tidak ada hubungannya pekerjaan dengan duit. Memang enggak ada hubungannya. Ini bukan satu hal yang maknanya sangat tinggi sehingga sulit dijangkau, enggak. Ini nyata kok. Ini nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau mau lebih peka lagi terhadap kehidupan kita sendiri. Nah, setelah itu kita jalankan amanah sampai kapan belajarnya sampai mati. Jadi sadar Allah, merubah sikap melalui 3T, kemudian ATP, amanah tanda perintah, itu belajarnya sampai mati. Ya, sampai kita mati. Jadi nggak usah pasang target-target. Saya sudah 1 tahun saya belum bisa apa-apa, nggak usah bingung. Sudah, kita hanya disuruh berjalan di jalan yang lurus. Gitu loh. Maksudnya kalau kita masih menilai kita sebagai manusia, kita disuruh berusaha untuk menjadi orang benar, itu saja. Akhlak kita benar, perilaku kita benar. Semua berdasarkan pada perintah Allah. Apalagi kita sudah punya konsep ATP, amanah tanda perintah, itu lebih gampang lagi. Untuk menjadi orang yang benar-benar bertakwa itu lebih gampang lagi. Saya mau ke Padepokan. Kalau Bapak Ibu mau ke Padepokan, tanya dulu. Ya. Amanahnya apa? Tandanya apa? Perintahnya apa? Tanya dulu pada diri sendiri. Ini perintah Allah apa perintah ego? Kalau perintah ego ya nggak usah berangkat. Karena sampai Padepokan juga nggak dapat apa-apa nanti. Ya, dapatnya cerita. Cerita yang kita sendiri kadang nggak bisa menerapkan gitu loh. Tapi kalau ke Padepokan itu perintah Allah. Saya diperintah Allah untuk datang ke Padepokan. Tandanya apa? Tandanya banyak masalah yang harus saya sampaikan langsung pada Pak Pur sehubungan dengan sadar Allah 3T ATP. Itu tanda, Pak. Dan tanda itu banyak sekali. Nggak hanya itu, itu salah satu tanda. Amanahnya apa? Amanahnya diri ini. Kalau Bapak Ibu sudah tahu ATP-nya, silahkan berangkat. Insya Allah pasti jenengan ke sini oleh Allah akan diberi anugerah. Saya mau ke Padepokan. Karena apa? Karena kangen, wis nggak usah datang. Nanti dapatnya apa? Dapatnya ya hanya kangennya selesai itu tok. Nggak akan dapat apa-apa. Itu. Jadi jangan menjalankan satu aktivitas selain karena perintah Allah. Jadi nggak sulit, simpel sebenarnya. Yang simpel-simpel ini nggak usah kita persulit. Nggak usahlah kita ngomong masalah tasawuf yang tinggi-tinggi sedangkan kita nggak melakukan apa-apa. Saya kisah nyoto-nyoto aja lah. Yang kita pelajari, yang nyata-nyata. Yang nyata-nyata ini kalau kita pelajari, ya, justru kita diberikan anugerah oleh Allah melebihi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Ya. Melebihi dari itu. Kita nggak nyangka kadang-kadang. Loh, saya kok bisa berubah seperti ini.
Yo, loh saya kok mampu seperti ini, loh saya kok tahu-tahu bisa ini. Itu. Dan kalau Bapak Ibu diberi kemampuan oleh Allah karena keistiqomahan kita dalam berlatih sadar Allah, kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah itu jangan dipamer-pamerkan. Jadi kalau waliullah, karomah itu tidak bisa dipamerkan. Karomah akan terjadi dengan sendirinya. Itu. Kita kok tahu wali ini punya karomah ini? Oh, itu hanya jari saja, itu hanya katanya. Katanya apa? Katanya YouTube, katanya kiai, katanya ini, katanya ini. Udahlah, nggak usah percaya katanya. Yang penting bagaimana kita belajar untuk sadar Allah 3T ATP. Sampai kapan? Sampai mati. Gitu. Jadi di tengah jalan nanti Bapak Ibu nggak bingung gitu loh. Nggak bingung, artinya saya kok nggak nyampe ini, saya nggak, akhirnya cari guru yang lain, akhirnya cari spiritual yang lain, nggak taunya kita terperosok, nggak taunya kita tersesat, nggak terasa. Sudah kasih kita belajar sadar Allah, sudah kalau level sudah naik, kita kembali lagi ke level 1. Yang cari inilah, cari ini, Allahnya hilang. Akhirnya kita apa? Kita suka pamer. Pamer bisa ini, bisa narik ini, bisa ini. Akhirnya apa? Yang terjadi ya tipsani, tipu sana sini. Itu nanti kalau jadi. Jadi jangan tipsani, jangan tipu sana sini. Yang sudah tipu sana sini ya biarin. Itu. Bagaimana agar kita nggak ketipu? Yang jelas sadar Allah. Latih terus itu sadar Allah sampai kapan? Sampai mati. Targetnya apa? Enggak usah ada target ya. Ingin apa? Enggak usah ada ingin. Enggak usah ingin dibuka mata batin, enggak usah ingin melihat jin, melihat genderuwo, enggak usah ingin kaya, ingin ini ya. Itu enggak perlu, itu enggak dibutuhkan, karena itu akan menghambat perjalanan kita menuju Allah. Itu menghambat, Pak. Itu hijab, Pak. Itu. Jadi hindari itu. Itu membelokkan ketauhidan kita. Nah ini Bapak Ibu. Jadi marilah kita luruskan niat lagi. Kita ke Allah tanpa batas, tanpa target, tanpa keinginan. Udah ke Allah saja. Insya Allah Allah akan membimbing kita, Allah akan menuntun kita, Allah akan memberikan kekuatan pada kita untuk selalu berjalan di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya di Padepokan dan di channel YouTube maupun di Facebook saya.
saya hampir lupa. Tak kira Rebo. Sebule Kemis. Arep mapan turu. Ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Anak saya mengingatkan, Pak, ini malam Jumat. Masya Allah, lupa saya. Nah, gara-gara ini tuh pandemi ini lupa hari, Pak. Lupa. Yes, ya, Bapak Ibu. Ya, tema kali ini tentang apa, sadar Allah ya. Ya sebenarnya kita ya udah mengulang-ulang sadar Allah, sadar Allah, sadar Allah gitu. Cuma saya ingin menekankan bahwa sadar Allah itu ya harus sadar perbuatan Allah. Jadi nafas kita itu kan perbuatan Allah, Pak. Nafas masuk, nafas keluar itu kan perbuatan Allah. Singgawe mlebu metune nafas ini kan Gusti Allah. Yang membuat keluar masuknya nafas ini kan Allah. Kalau Allah nggak berbuat ya wassalam. Jadi dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan, dikeluarkan. Nah, kita itu sadar itu mulai dari situ. Dari hal yang paling simpel ya, nafas ya. Dari nafas ini nanti akan menyebar ke yang lain. Dari nafas itu nanti sadar tentang, iya bisa ndelok ya, aku didelok nih Gusti Allah, saya diperlihatkan Allah. Oh iya, saya diperdengarkan Allah. Nah nanti kemana-mana terusan. Oh, saya dipikirkan Allah. Saya dibuat bisa berpikir oleh Allah. Saya sedang dipikirkan Allah tentang hal ini, tentang apa misalnya, tentang pekerjaan saya. Oh, perasaan saya dibuat sedih, perasaan saya dibuat gembira, perasaan saya dibuat bahagia, perasaan saya dibuat. Nah, itu nanti kesadaran itu akan ke sana. Jadi dari nafas, ya toh? Terus dari tubuh kita, ya, kemudian nanti yang lain, ya, ke sekitaran kita. Kita melihat, kita diperlihatkan bagaimana Allah membuat merahnya Lombok, kan gitu. Itu kan perbuatannya Allah. Sing ngecat Lombok. Kesadaran kita akan ke sana. Kalau kita ngeliat ikan saya dicat warna-warni sama Allah ini. Ikan saya digerakkan Allah. Nah, itu kesadarannya ke sana. Jadi yang namanya perbuatan Allah itu ora ana sing elek ya ora ana sing apik ya ngono kuwi. Ya toh. Perbuatan Allah itu ora ana sing elek, ora ana sing apik ya ngono kuwi. Corona itu corona. Ana sing mati, ana sing sesek, ana sing ketular, ana sing ora. Itu perbuatan Allah atau bukan? Perbuatan Allah. Apik apa elek? Ya ora apik ya elek ya ngono kuwi, ngono lho. Bahasa Jawa udah mudeng ora. Ya, pandemi ini seperti ini. Ada yang meninggal, ada yang sakit. Apakah meninggal dan sakit itu jelek atau itu baik? Ya ndak jelek, ya ndak baik. Ya seperti itu gitu loh. Ya sudah seperti itu. Apa adanya. Nah, ini buah dari kesadaran ketika kita menyadari perbuatan Allah. Ya, saya akan
meminta sahabat saya, Kang Darman 76. Silakan Kang, sini Kang. Ya, Kang Darman ngomongnya agak keras ya, mic-nya di sini masalahnya. Kang, nggak apa-apa Kang, di situ Kang, tenang aja Kang. Oh, ini Kang Darman 76, sorot, melebu TV. Tiap hari bikin YouTube. Kang, gimana sih Kang perbuatan Allah itu? Mungkin Kang Darman, saya tadi sudah menjelaskan, mungkin dengan penjelasan Kang Darman teman-teman kita lebih jelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan sedikit berbagi apa yang telah dialami itu ya. Saya dialami ketika menerima apal Allah atau perbuatan Allah ketika kita sedang mengamalkan zikir nafas sadar Allah. Kadangkala awal-awal kita mulai masuk ke alam rohania, bahasanya itu alam rohania, dalam berzikir kan kita diam. Ketika diam di situ, yang pernah saya alami, yang mungkin seringlah kita alami ya, awal-awal itu pasti mengalami suatu sensasi atau bayangan-bayangan lah, karena itu adalah alam pikir sebenarnya. Kenapa alam pikir? Karena Allah sedang menggerakkan pikiran kita. Afal Allah itu ya? Iya, itu perbuatan Allah, karena pikiran itu ya perbuatan Allah, ciptaannya Allah, karena pikiran itu makhluk. Nah, ketika pikiran itu bergerak sampai membayangkan masa lalu yang sudah tidak ada dimunculkan, itu kan kuasanya Allah. Itu jangan ditolak Karena perbuatan Allah. karena perbuatan Allah. Kalau kita emang sebagai hambanya ya terima, walaupun itu mau dikatakan sensasi lah, mau dikatakan imajinasi lah, tetap itu perbuatannya. Nah, kita terima. Bahasa terima itu gimana sih? Nah, kita aktifasi dengan oh Allah sedang menggerakkan pikiran, oh Allah sedang memunculkan masa lalu. Wah, terus jadi oh Allah Itu ketika ber-DN itu. ya, ketika kita sedang berzikir, terima semuanya dengan bahasa atau aktifasilah dengan bahasa oh Allah, karena ketika oh Allah sedang menggerakkan pikiran, itu sudah masuk ke wilayah adab, menerima Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan kita tuh, yang menciptakan segala-galanya, seperti itu Pak. Jadi sampai kita mengalami suatu yang tidak bisa dirasa lagi, tidak bisa dipikir lagi, dan tidak bisa diungkap dengan bahasa apapun. Di situ kalau yang saya alami bukan hening lagi, sudah tidak bisa diungkapkan dengan bahasa, itu sunyi. Jadi sunyi itu tetap. Kok bisa tahu sunyi sih? Nah, pertanyaan itu kan, kok bisa tahu sunyi? Jadi sunyi itu justru yang tahu sunyi itulah kesadaran, itulah yang menyadari. Ya itulah sunyi. Oh, berarti kalau darmannya ini ya setelah beginilah, setelah kembali beraktivitas dalam keseharian ya seperti itulah, menerima apapun yang dilihat, didengar, dirasa ya diterima semuanya, karena semua itu adalah afalnya Allah untuk kita terima dan kita yakini bahwa Allah lah yang menggerakkan semuanya ini. Maka itulah yang disebut dengan sadar Allah. Seperti itu Pak. Tetap sadar Allah. Jadi selama zikir nafas itu menyadari perbuatan Allah, Menyadari semuanya, apapun yang baik terjadi. pikiran, perasaan termasuk juga nggak?
perasaan tuh wah, kuat Pak, paling kuat perasaan karena berkata-kata, sampai berkata-kata yang tidak pernah kita katakan tuh ya, itu perasaan sampai merasakan kata-kata macam kata-kata itu. Gimana kalau waktu ingat pikiran ke masa lalu kemudian emosi sedih gitu, itu gimana? Atau terhanyut-hanyut ke? Kalau bahasanya kita ikuti masa lalu itu kan, contoh saya ya, ketika melakukan zikir, mengalami suatu perbuatan Allah itu bahasa memunculkan masa lalu saya yang dulu itu ya. Jujur ya, suka dugem gitu ya, maklum dulu. Sampai ketika itu dimunculkan ya akhirnya Allah sedang memunculkan masa lalu. Saya lama ya. Perasaannya gimana itu? Hanyut Pak, kalau diikutin tuh hanyut saudara-saudara. Kalau karena namanya dunia malam dulu ya, gemerlap, namanya ya gitulah. Tapi yang membuat perasaan siapa itu Pak? Yang membuat perasaan sedih? Yang membuat perasaan ya itu perbuatan Allah kepada perasaan kita, menimbulkan supaya kita itu sedih. Mau sedih apa mau ke Allah, nah gitu. Mau sedih mau ke Allah. Kalau kita ngikutin sedih berarti ke perasaan, ke Allahnya berarti Allah dihilangkan, seperti itu Pak. Ini dalam posisi ngantuk saudara-saudara. Terima kasih Kang Darman. Sami-sami Pak. Ada pesan buat teman-teman? Ya, pesan dari Kang Darman DNSA, tetap sadar Allah, terima apapun perbuatan Allah, baik senang, baik tidak senang, karena itu adalah perbuatan. Kalau kita mengaku sebagai hambanya, terima semua. Cukup sekian dari Kang Darman DNSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak Ibu, saya perkenalkan tadi Kang Darman di NSA, siap 76, bukan rokoknya yang 76, lahirnya 76. Ya Bapak Ibu, beliau punya pengalaman banyak di dunia masa lalu dia. Ya, jadi ya Bapak Ibu, ketika kita berzikir nafas, ya semua ini adalah perbuatan Allah itu. Kita sadar Allah itu, sadar apa? Zatnya, sadar Allahnya sebagai zat, ya sadar sifatnya Allah, ya sadar perbuatan. Nah kalau sudah sadar perbuatan, ya sudah semuanya perbuatan Allah. Misalnya nih kita DN nih, kok nggak ngerasa apa-apa loh? Loh yang nggak ngerasa apa-apa, yang membuat kita tidak merasa apa-apa itu perbuatan siapa? Hah? Perbuatan lo, ya cukup katakan aja. Allah sedang tidak memberikan rasa apa-apa. Ya perbuatan Allah juga. Yang salah itu bukan tidak merasakan apa-apanya. Yang salah itu kalau sudah mengatakan, kok dikir nafasku kok nggak bisa-bisa ya, nah, itu yang salah. Karena sudah menilai perbuatan Allah. Ya kan? Coba, kalau nggak ada rasanya, baik atau buruk, baik atau jelek, kita DN nggak ada rasanya apa-apa. Terus kemudian kita komentar, wah nggak ada rasanya apa-apa ya, itu baik atau jelek? Jelek, berarti menilai perbuatan Allah yang tidak memberikan kita rasa ketika zikir nafas itu jelek. Berarti menjelekkan Allah. Belajar sadar Allah kok malah menjelekkan Allah. Jadi ya Pak Ibu, kalau kita DN nggak ngerasain apa-apa, nggak seperti teman-teman yang lain, sadari, iya, saya DN sudah 15 menit, dan Allah tidak menggerakkan apapun. Saya sadar Allah. Nah itu yang betul. Jadi selama dzikir nafas itu tidak boleh menilai perbuatan Allah baik atau jelek. Perbuatan Allah itu seperti apa?
Yes gitu. Kalau bisa merasakan, yes rasane kaya ngono. Nek ora dikai rasa, ya wis apa to rasa. Sakjane ya ora dikai rasa ku ya ana rasane gitu. Rasane apa? Ora krasa. Lho, ora krasa kok ngerti. Lah ya ora rasane. Nah, sama seperti Bapak Ibu. Kalau kita pejam mata begini. Pejam mata. Bapak Ibu pejam mata. Coba diperlihatkan Allah apa? Gelap. Ya toh? Loh, yang memberikan gelap itu siapa? Allah. Baik atau jelek? Ya enggak baik, ya enggak jelek. Ya gitu itu. Jadi Bapak Ibu, saya hanya ingin menekankan bahwa kita dalam berzikir nafas itu belajar untuk tidak tidak menilai perbuatan Allah. Allah baik, Allah tidak baik. Allah berbuat pada saya, memberikan rasa yang seperti ini baik. Nanti kalau enggak memberikan rasa tidak baik. Nah, itu jangan. Netral ya sudah. Wong ini sadar Allah, berarti dikei rasa, enggak dikei rasa ya apik ya wis ngono kuwi lah ngono. Berusaha untuk wis ngono kuwi ngono. Jadi ini nanti Bapak Ibu, ketika kita bisa di dalam latihan dzikir nafas itu menyadari perbuatan Allah yang apa adanya, ya sudah seperti itu. Maka dalam kehidupan pun kita akan seperti itu. Jadi ya sudah seperti itu, memang seperti itu. Sehingga apa? Kita itu akan terkoneksi, kita akan terhubung dengan dunia nyata. Ya kan? Kenapa? Di sini sudah nggak ada keinginan apa-apa lagi. Yes, ngono. Gitu loh. Jadi apa ya? Kita ini belajar apa adanya, belajar mengenal perbuatan Allah. Nek wis mengenal perbuatan Allah, ya sudah, seperti itu perbuatan Allah. Kan nggak mungkin kita akan menolak, apalagi menjelekkan. Nah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu yang harus kita latih dalam dzikir nafas dan nanti kita terapkan di dalam keseharian. Yes ngono kuwi, gitu loh. Lombok pedes ya, pedes. Ya memang pedes ya. Ya, paham maksud saya? Kita kan sering menilai. Iki apik, iki elek, aku seneng, iki ra seneng kan gitu. Nah, sekarang yes ngono. Nah, nanti ketika kita tidak menilai, pikiran kita tidak sibuk menilai, maka akan nampak jelas. Oh, maksudnya Allah tuh gini, ini jelas. Tapi kalau sudah menilai, kan sibuk dengan penilaian. Sehingga Allah itu enggak perbuatan Allah, maksudnya Allah itu enggak nampak. Ya kalau saya mempelajari ternyata perbuatan Allah itu ya cara berkomunikasinya Allah secara nyata kepada kita. Jadi misalnya kita ngantuk misalnya, ya sudah itu perbuatan Allah. Oh ngantuk ya. Ini bukan baik atau bukan jelek. Ya ngantuk gitu aja sudah. Nah, ketika kita begitu tahu tandanya, oh ini maksudnya Allah, saya disuruh istirahat. Nah, atau apa itu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah bisa
membiarkan apa adanya, tidak memberikan penilaian. Dan Bapak Ibu, kita harus belajar, ya, kita harus belajar. Kita itu harus fokus kepada apa yang sedang kita lakukan, maksudnya apa yang sedang diperbuat Allah. Jadi sadar Allah ini kan tidak sadar Allah kemarin atau sadar Allah yang akan datang. Sadar Allah itu ya sekarang ini. Kita sadar Allah ini kapan? Ya sekarang. Berarti sadarlah tentang perbuatan-perbuatan Allah yang saat ini. Fokus pada perbuatan Allah yang saat ini. Misalnya kita DN, dikir nafas. Nah, kita sadar Allah, sadar atas perbuatan Allah yang menggerakkan nafas masuk dan keluar. Kapan? Sekarang. Nah, kemudian karena Allah saya sadar Allah, sadar perbuatan Allah, maka ketika Allah menggerakkan nafas saya masuk, maka saya sebut dia dengan hu. Dan ketika Allah menggerakkan nafas saya keluar, maka saya sebut Allah. Allah. Kapan? Sekarang ini. Ini harus fokus di sini, Bapak Ibu. Kalau kita tidak fokus perbuatan Allah yang ada di nafas, kemudian menyebut Allah, itu sebutannya bisa kebalik-balik. Ya. Nafas sudah keluar, masih hu. Nah, atau hunya lepas. Hunya Allahnya nggak kebaca, berhenti tanpa disadari. Sering nggak Bapak Ibu? Hunya tiba-tiba berhenti. Karena apa? Tidak sadar nafas. Sadar nafas begini. Dan jangan sampai kebalik. Hu Allah itu sudah rumus. Karena artinya adalah huwa itu untuk masuk ke alam sibgoh. Jangan dibalik Allah itu lain nanti. Ya, Allahu. Hunya pendek, Allahu, nggak boleh panjang. Allahu, nggak boleh. Kalau huwa, nah itu dibaca panjang. Allah, Allah, itu ya. Dan zikir Allah itu di Quran banyak, tapi kalau Allahu saya belum ketemu. Ya ada Allah aja ada, tapi hunya tetap dibaca ya ada, tapi yang banyak itu huwallah, huwallah, huwa Allah itu banyak. Allah, kulhu huwallah, kulhu surat kulhu itu kan hu Allah. Baik Bapak Ibu. Jadi kita mulai sekarang belajar menyadari perbuatan Allah. Saya pun juga belajar sehingga saya mengurangi ini baik, ini tidak baik. Semuanya wis ngono kuwi wis. Misalnya orang lain menganggap negatif, ya kita belajar wis ngono kuwi. Wis ngono kuwi. Tidak hanya orang, kita sendiri pun juga gitu. Misalnya kita nggak bisa tidur malam hari, misalnya ini, ya wis ngene kira iso turu wis, wis ngene, antok. Oh inilah. Sinten yang meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibunya Pupus dulu yang sering ikut ikut apa? Pengajian di sini. Baik Bapak Ibu. Jadi
Kalau kita pikirannya ketika DN sing sliwer gitu ya, yes gono. Yang penting aku ke Allah, kan menyadari Allahnya, bukan menyadari pikirannya. Jadi fokusnya itu kan menyadari Allah yang berbuat terhadap pikiran. Berarti fokusnya itu kepada Allahnya yang sedang berbuat itu. Jadi ya menerima Allah dan menerima pikirannya yang diperbuat Allah. Perasaan sama. Jadi perasaan itu misalnya sedih, galau, khawatir, macam-macam, sumpek, yang lain-lah terserah. Nah, kita menyadari Allahnya, sadar Allah dulu, kemudian sedang berbuat apa Allah ini terhadap perasaan saya. Nah, gitu Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu bisa merasakan dampaknya, efeknya. Kang Darman tadi sudah mencoba, ternyata efeknya sunyi, senyap. Nah, gitu. Artinya ketenangan. Berarti perasaan dan pikiran mengalami sebuah proses ketenangan. Dari mulai ini ya, terus kemudian tenang sendiri. Baik Bapak Ibu, mari kita menjalankan praktek zikir nafas. Pada malam hari ini kita akan latihan menyadari perbuatan Allah. Kita membiarkan perbuatan Allah tanpa menilai perbuatan yang saat ini, yang sekarang, yang sedang menggerakkan nafas kita, yang masuk dan keluar. Kita tidak menilai apapun. Dari nafas ini nanti akan kita aplikasikan dalam kehidupan, sehingga semua yang Allah perbuat dalam kehidupan kita tidak kita nilai, tapi kita biarkan perbuatan Allah dan kita terima Allah, dan kita terima perbuatan Allah yang Allah perbuat pada diri kita atau di sekitar kita. Baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu untuk rileks, duduk yang santai. Mulai Bapak Ibu, kita membiarkan apa yang sedang terjadi. Kita mulai menyadari perbuatan Allah. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu, sikap Bapak Ibu netral, tidak menilai apapun yang sedang Bapak Ibu alami. Tidak menilai apapun itu. Biarkanlah perbuatan Allah apa adanya. Jika sekitar Bapak Ibu bising, suara gaduh,
Mungkin di rumah Bapak Ibu ada suara televisi, anak-anak belum tidur. Biarkan apa adanya, jangan dinilai. Jangan menilai misalnya, wah bising, wah ramai sekali. Cobalah untuk menjadi orang yang netral, yang tidak menilai perbuatan Allah. Jangan menilai dengan baik dan buruk. Jangan menilai dengan suka dan tidak suka, atau menilai dengan aku ingin atau tidak ingin. Biarkanlah perbuatan Allah apa adanya, biarkanlah perbuatan Allah ya demikian adanya. Termasuk Bapak Ibu, pada nafas yang masuk dan keluar itu adalah perbuatan Allah. Bapak Ibu sadari nafas Bapak Ibu mungkin ada sesaknya, mungkin ada panjang atau pendeknya, mungkin kecepatannya berubah, atau mungkin tidak menentu. Cobalah bersikap netral, tidak menilai, tidak mempertanyakan, tidak memaksa, tidak mengatur. Biarkan nafas kita sesuai dengan apa yang Allah perbuat. Bapak Ibu harus berlatih untuk menyadari bahwa nafas itu adalah perbuatan Allah. Jadi ada dua Bapak Ibu, gerak nafas dan perbuatan Allah. Nafas ini digerakkan Allah, nafas ini perbuatan Allah. Dua kesadaran ini harus Bapak Ibu pakai. Yang satu sadar nafas, yang satu sadar Allah. Bapak Ibu harus bisa menyadari dua-duanya sehingga terjadi sinkronisasi antara gerak nafas dan spiritualitas atau sadar Allah atau ihsan. Keluar masuknya nafas harus Bapak Ibu perhatikan, karena itu adalah perbuatan Allah. Bapak Ibu yang baru belajar ataupun yang sudah lama belajar, coba kembali ke basic, menyadari nafas dan menyadari perbuatan Allah di dalam nafas ini.
Baik Bapak Ibu, saya akan menambahkan satu tugas lagi untuk Bapak Ibu, yaitu menyebut Allah yang telah menggerakkan nafas kita. Ketika Allah menggerakkan nafas kita naik, atau ketika Allah menggerakkan nafas kita masuk, kita sebut dia dengan hu. Ketika nafas kita digerakkan untuk keluar, kita sebut nama Allah dengan Allah. Allah. Di sini Bapak Ibu ada 3, sehingga Bapak Ibu harus benar-benar fokus, benar-benar menggunakan kesadarannya. Yang pertama, menyadari nafas. Yang kedua, menyadari perbuatan Allah. Yang ketiga, menyebut Allah yang menggerakkan nafas dengan sebutan hu Allah. Cukup dinafas dulu. Latihannya jangan kemana-mana, jangan meluaskan kesadaran. Kita baru berlatih mensinkronisasi nafas dengan sadar perbuatan Allah dan menyebut nama Allah. Ketika Bapak Ibu menjalani seperti ini, perubahan emosi, perubahan pikiran akan berjalan dengan cepat. Dan pada muaranya Bapak Ibu akan merasakan ketenangan. Karena Bapak Ibu sudah tidak menilai, Bapak Ibu sudah tidak memberikan satu nilai baik atau tidak baik, karena Bapak Ibu sudah menjadi hamba yang netral, yang tugasnya hanya menyaksikan saja, tidak menilai. Saksikan perbuatan Allah di dalam nafas kita dan dilarang menilai suka tidak suka, baik atau jelek, ingin atau tidak ingin, buang jauh-jauh.
Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan dilanjutkan. Latihan menyadari perbuatan Allah tanpa menilai. Fokuslah pada nafas itu dulu. Jangan kemana-mana. Terus fokuslah pada nafas. Karena nafas adalah perbuatan Allah dan sebut Allah di dalam setiap perbuatannya, yaitu menghembuskan dan mengeluarkan, memasukkan dan menghembuskan, memasukkan dan menghembuskan nafas. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan sampai merasa cukup, sampai mencapai keheningan, ataupun kalau tidak hening pun tidak apa-apa, sampai Bapak Ibu merasa cukup. Terus sadari perbuatan Allah di dalam nafas dan apa yang saat ini sedang Bapak Ibu alami. Saya akan mengakhiri siaran dan panduan yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Silahkan dilanjutkan masing-masing dari tempat Bapak Ibu